buanglah sampah pada tempatnya. Itu adalah slogan yang sering kita lihat kalau kita berada di tempat umum. Tahu nggak sih kalian apa itu sampah dan faktor apa saja yang membuat itu menjadi sampah dan hal-hal apa saja yang menjadikan suatu barang atau benda itu menjadi sampah? Nah, sebelum lebih lanjut lagi, gue mau kasih tahu nih, kalau ini adalah video kelompok materi pendidikan kesehatan masyarakat tentang apa itu sampah. Nah, di sini gue nggak sendiri. Kenalin, nama gue Aziz. Saya Mbak Anis Sintasari. Saya Ira Nurasmi. Saya Rizvika Melia Putri. Saya Sumai Fisyarani. Saya Khairulisa Putri. Kalian tahu nggak sih sebenarnya apa itu definisi sampah? Sampah itu adalah sisa-sisa atau hal-hal yang sudah tidak digunakan lagi oleh manusia, baik berupa benda ataupun barang. Dan sampah ini terbagi menjadi dua, ada sampah organik dan sampah non-organik. Syarat-syarat sampah di sini terdiri dari 3. Yang pertama transformasi fisik, yang kedua transformasi kimia, yang ketiga transformasi biologi. Nah, yang pertama yaitu transformasi fisik, perubahan secara fisik melalui beberapa metode. Yang pertama pemisahan komponen sampah, yang kedua mengurangi volume sampah dengan pemadatan, yang ketiga mereduksi ukuran sampah dengan proses pencacahan. Nah, yang kedua yaitu transformasi kimia, perubahan bentuk sampah secara kimiawi dengan proses pembakaran dan insinerasi. Yang ketiga transformasi biologi, secara umum dikenal dengan kompos. Yang kedua penguraian secara anaerobik. Jelaskan macam-macam sampah. Yang pertama berdasarkan sifatnya. Contohnya itu ada sampah organik, sampah anorganik, sampah limbah B3, sampah kertas, dan sampah residu. Yang kedua itu ada macam-macam sampah berdasarkan sumbernya. Contohnya itu sampah konsumsi, sampah alam, sampah manusia, dan sampah industri. Yang ketiga itu ada macam-macam sampah berdasarkan fisiknya. Yang pertama sampah padat, sampah cair, dan sampah debu. Terakhir ada macam-macam sampah berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama ada sampah garbage, yang kedua sampah rabis, yang ketiga sampah ases, yang keempat sampah jalanan, yang kelima bangkai binatang, yang keenam bangkai kendaraan, dan yang terakhir adalah sampah pembangunan. Selanjutnya itu ada cara pembuangan sampah. Nah, yang pertama itu ada landfill. Sampahnya dibuang di daratan tanah yang rendah. Nah, pembuangan ini baik untuk sampah-sampah jenis rabis. Nah, rabis ini adalah sampah dari perkantoran. Nah, yang kedua itu ada sanitary landfill. Nah, sampah ini juga dibuang di daerah tanah rendah. Kemudian ditutup dengan tanah paling sedikit 60 cm untuk mencegah pengorekan dari binatang. Nah, yang ketiga itu ada individual inclination. Nah, sampah ini dikumpulkan dari rumah kemudian dibakar sendiri. Nah, terus yang keempat itu ada pembakaran dengan pembakaran alat khusus. Cara ini dikerjakan oleh pemerintah. Nah, sampah yang telah dikumpulkan dari truk atau gerobak, kemudian sampah dibakar dalam alat pembakar khusus. Oke, selanjutnya itu ada pulverization. Semua sampah baik garbage maupun rabis digiling atau dihaluskan dengan alat khusus kemudian dibuang ke laut. Terus ada composting atau dibuat pupuk. Dari sampah yang terbuang itu masih dapat dibuat pupuk sebagai penyubur tanah pertanian. Terus ada hook feeding atau sebagai makanan ternak. Biasanya yang digunakan itu sampahnya jenis garbage, misalnya sisa sayuran, ampas pembuatan tapioka, ampas pembuatan tahu, dan sebagainya. Terus yang terakhir itu ada recycling. Dengan cara ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah sampah. Maka bagian-bagian sampah yang masih dan dapat dipakai atau digunakan kembali diambil lagi, misalnya kayak kertas, terus gelas, logam, dan sebagainya. Dari benda-benda ini tuh dapat dihasilkan benda-benda baru yang berguna, misalnya kayak karton plastik, alat-alat dari gelas, dan sebagainya. Hubungan sampah dengan kesehatan manusia, yaitu pelaksanaan perda dalam pengelolaan sampah di DKI Jakarta sudah mulai diatur, tetapi sampai saat ini belum ada yang optimal, sehingga terjadinya lahan sebagai tempat pembuangan akhir yang dikelola Pemda DKI Jakarta sangat terbatas. Sedangkan volume sampah setiap harinya cenderung meningkat, kemudian dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah berupa gangguan kesehatan masyarakat, yaitu sebagai timbulnya penyakit dan pencemaran air, serta polusi udara, serta salah satu penyebabnya yaitu banjir.